Selamat pagi dan salam Imago Dei, suster, bapak, ibu guru, serta anak didik kami yang terkasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, marilah kita awali dengan mendengarkan sabda Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Marilah kita berdoa dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami panjatkan syukur kehadirat-Mu, sebab Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami, sertai kami dalam ibadah kami ini. Sampaikanlah sabda-Mu dalam diri kami, supaya dengan demikian kami bisa meneladani Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh,
Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak, pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, Di mana Tuhan? katanya kepada mereka, Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah Injil Tuhan. Suster, Bapak Ibu Guru, serta anak didik yang terkasih, kita semua pernah dan mungkin sedang mengidolakan dan mengagumi seseorang, misalnya artis dalam negeri maupun luar negeri, pemain sepak bola, dan sebagainya. Semua itu baik dan wajar, asalkan tidak berlebihan, sehingga kita mendewakan semua hal yang duniawi ini. Hal ini biasa disebut dengan celebrity worship syndrome. Istilah ini digambarkan seseorang menjadi terlalu terobsesi dengan kehidupan seorang tokoh atau selebritas. Namun, di balik semua itu, kita harus menyadari bahwa ada sosok yang jauh lebih mendapat perhatian kita, yakni Allah sendiri, seperti yang ditegaskan dalam renungan kita. Seharusnya kita percaya dan mengagumi mahakarya Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kitab kebijaksanaan membenarkan bahwa kelak kita akan bertemu Sang Penguasa yang menjadikan segalanya. Apakah kita termasuk orang yang dibawa ke dalam keselamatan atau malah ditinggalkan dalam kebinasaan? Maka, marilah kita membatasi diri kita terhadap kehidupan duniawi. Jadikanlah Yesus sebagai idola dan penyelamat bagi kita semua. Amin. Untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahkan kami keselamatan melalui sengsara, wafat, dan bangkit Putra-Mu. Semoga kami mampu hidup pantas sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan kehidupan kita sehari-hari. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Salam sehat, selamat pagi, dan salam Imago Dei.